Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, balik lagi nih di channel pengobatan alternatif KJS TV. Kali ini kita akan membahas tentang obat pengering luka dan penyembuh luka. Selain cepat kering, obat ini efektif menyembuhkan luka. Untuk membantu luka kalian lebih cepat kering, kalian dapat menggunakan beberapa pengering luka berikut untuk membantu menyembuhkannya. Pada video ini kita akan membahas cara yang efektif untuk menyembuhkan luka. Ketika kita terluka, seringkali kita berharap luka itu akan mengering dan cepat sembuh. Namun, penyembuhan luka adalah proses yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pahami sifat luka kalian untuk memilih pengering luka yang tepat, yang dapat mempercepat penyembuhan, mengurangi rasa sakit, dan mencegah infeksi. Jenis-jenis luka, beberapa jenis luka yang sering terjadi diantaranya ada luka terbuka, luka bakar, dan luka bernanah. Luka terbuka adalah luka yang disebabkan oleh kerusakan kulit, baik jaringan luar maupun dalam. Luka terbuka memiliki banyak penyebab seperti goresan permukaan kasar, potongan pisau, atau benda tajam lainnya. Pengalaman mungkin akan memberi tahu kalian bahwa jenis luka ini adalah luka daging. Luka bakar adalah jenis luka terbuka yang disebabkan oleh panas, sengatan listrik, bahan kimia, atau radiasi. Luka bakar dibagi menjadi 4 derajat menurut tingkat keparahannya. Dan ada juga luka bernanah. Keluarnya cairan dari luka adalah hal yang normal, namun jika cairan memiliki tekstur padat, putih susu, kuning, hijau, merata, dan memiliki bau yang tidak sedap, bisa dipastikan itu adalah nanah yang encer. Adanya nanah pada luka bisa menjadi tanda bahwa luka telah terinfeksi bakteri. Obat pengering luka. Pengobatan medis kadang diperlukan, misalnya untuk meredakan nyeri yang menyertai luka, atau luka terbuka yang terlihat dagingnya dan tak kunjung kering, sehingga lama sembuhnya. Sebagian besar obat luka tersedia dalam bentuk topikal yang diperuntukkan pada bagian luar tubuh seperti permukaan kulit atau membran mukosa. Berdasarkan fungsinya, berikut jenis-jenis obat pengering luka. Nah, yang pertama itu pembalut luka atau wound dressing. Pembalut luka biasanya digunakan sebagai salah satu perawatan agar luka cepat kering. Salah satu manfaatnya adalah untuk menyerap kelebihan darah atau cairan lain, seperti nanah yang keluar dari luka. Pembalut untuk luka yang terlihat dagingnya tersedia dalam bentuk pembalut, plester, atau gel. Beberapa jenis pembalut yang kerap dipakai untuk perawatan luka antara lain hidrokoloid. Hidrokoloid digunakan pada luka bakar dan luka lain yang mengeluarkan cairan. Permukaan pembalut luka ini dilapisi dengan zat yang mengandung polisakarida dan polimer lain yang menyerap air dan mengubahnya menjadi gel. Dengan begitu, luka bisa tetap bersih, terlindung dari infeksi, dan membantu kulit sembuh lebih cepat. Hidrogel berbahan dasar gliserin atau air, biasa digunakan untuk luka yang tidak terlalu basah, luka bakar, dan luka yang telah terinfeksi. Hidrogel memberikan kenyamanan pada penggunanya dengan cara menyerap cairan luka dan tetap menjaga kelembapan kulit di area kulit yang terbakar atau terinfeksi. Ada juga alginat. Alginat diproduksi dari rumput laut, yaitu yang kaya akan asam manuronat atau asam gluronat yang mampu menyerap cairan luka dengan sangat kuat. Alginat digunakan untuk berbagai jenis luka dengan cairan yang sangat banyak. Terus juga ada juga pembalut busa atau foam dressing. Jenis pembalut ini cocok untuk digunakan pada luka dengan berbagai tingkat keparahan, terutama untuk luka yang mulai berbau karena infeksi. Foam dressing dapat menyerap cairan dari permukaan luka dan melindunginya dari infeksi bakteri sehingga luka cepat kering dan sembuh. Dan yang terakhir itu ada kolagen. Produk ini dapat digunakan untuk luka kronis,
luka operasi, luka bakar, atau luka dengan area permukaan yang luas. Pembalut kolagen akan mendorong proses penyembuhan luka dalam berbagai cara, seperti menghilangkan jaringan mati, membantu menyatukan tepi luka, dan bertindak sebagai rangka sementara bagi sel-sel baru untuk tumbuh sehingga regenerasi sel pada kulit yang terluka bisa lebih efektif. Nah, yang kedua itu antiseptik dan antimikroba. Selain wound dressing, obat untuk menyembuhkan luka yang seperti terlihat dagingnya bisa tersedia dalam bentuk salep atau gel yang mengandung antiseptik dan antimikroba. Beberapa obat pengering luka yang dimaksud itu diantaranya. Nah, ada Cadec-Soder iodin dan povidone iodin. Zat ini biasanya tersedia dalam bentuk gel yang digunakan untuk luka terbuka, luka yang tak kunjung sembuh, dan luka yang sudah terinfeksi. Obat ini bekerja dengan melepaskan iodin yang merupakan zat antibakteri secara perlahan agar kadarnya cukup untuk membunuh bakteri pada luka, tapi tidak mempengaruhi sel lain yang tidak terinfeksi. Selain sifat antibakterinya, Cadec-Somer iodin juga menciptakan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan sel dalam proses perbaikan luka sehingga dapat mempercepat sembuhnya luka. Ada juga povidone iodin. Obat ini merupakan pilihan obat luka yang populer dari masa ke masa. Berkat fungsinya sebagai antiseptik, antibakteri dengan toksisitas rendah, dan anti radang yang dapat menyembuhkan bengkak pada luka, obat ini tersedia dalam bentuk cairan maupun salep yang sering digunakan untuk berbagai jenis luka ringan, termasuk luka gores, luka sayat, dan luka bakar. Yang ketiga yaitu antibiotik. Antibiotik untuk luka tersedia dalam bentuk salep atau gel. Biasanya digunakan pada luka gores, luka sayat, maupun luka bakar. Oleh karena ini, bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi pada luka. Saat ini jenis salep antibiotik yang terdapat di pasaran mengandung zat aktif bacitracin, neomycin, silver sulfadiazin, atau kombinasi di antara zat-zat tersebut. Beberapa bahan antibiotik tertentu dapat memicu reaksi alergi sehingga harus dengan resep dokter. Obat pengering luka yang alami. Di samping obat-obatan medis, bahan-bahan alami berikut dipercaya dapat membuat luka lebih cepat sembuh. Nah, yang pertama itu ada kunyit. Kunyit diyakini sebagai obat alami untuk menyembuhkan luka terbuka yang terlihat dagingnya. Bahan ini berperan sebagai antiseptik dan antibiotik alami yang sudah digunakan selama bertahun-tahun untuk keperluan pengobatan. Sesuai penelitian yang diterbitkan Jurnal Molekuler dan Seluler Biochemistry, kurkumin dalam kunyit membantu meningkatkan penyembuhan luka dengan memodulasi kolagen. Kunyit juga dapat menghentikan pendarahan pada luka terbuka. Minumlah sari kunyit sebelum tidur agar dapat memaksimalkan proses penyembuhan luka. Yang kedua ada bawang putih. Selain untuk kebutuhan masak, bawang putih dikenal memiliki sifat antimikroba dan antibiotik yang membantu menghentikan pendarahan pada luka terbuka, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan penyembuhan. Bawang putih juga dapat meningkatkan pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. Mengkonsumsi ekstrak bawang putih dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga yaitu madu. Madu memiliki antioksidan tinggi. Meski demikian, jangan oleskan pada luka terbuka, oleskan saja pada luka yang sudah kering untuk membantu menyamarkan bekas luka. 4. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki sifat anti peradangan serta menyejukkan kulit sehingga memudahkan proses penyembuhan pada luka terbuka. Gel lidah buaya memiliki fitokimia yang meringankan rasa sakit dan mengurangi peradangan. Itu kelima ada minyak kelapa. Minyak kelapa dapat membantu meringankan rasa sakit dan mencegah infeksi. Minyak ini bekerja sebagai anti peradangan dan antibakteri. Oleskan minyak kelapa pada area yang luka dan tutup
dengan kain bersih. Oleskan kembali minyak kelapa sekitar setidaknya 2-3 kali sehari. Walaupun bahan alami di atas sudah dipercaya secara turun-temurun, tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai obat utama untuk penyembuhan luka. Sebagai salah satu cara mencegah infeksi, kalian juga sebaiknya mencuci luka terlebih dahulu dengan air mengalir atau cairan antiseptik lain. Jika tidak yakin, kalian bisa berkonsultasi kepada dokter. Oke, mungkin sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe. Dan nyalain juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.